Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca buku-buku sejarah, peradaban, dan pemikiran Islam, kita akan tahu bahwa pada saat Islam pertama kali tumbuh di Jazirah Arabia, belum ada konsep negara bangsa. Batas teritorial umat Islam tidak dibatasi oleh batas kewilayahan, oleh batas sebuah negara, tapi batasnya dibatasi oleh sebuah batas imajiner yang disebut sebagai Darul Islam dan Darul Harb. Itu sebabnya konsep Darul Islam ini adalah sebuah negeri yang Islam, dan ini adalah Darul Harb, yaitu sebuah negeri yang memusuhi Islam. Maka dunia seperti terbelah menjadi dua, yaitu dunia Islam dan dunia yang memusuhi Islam. Kenapa konsep ini muncul? Kalau kita membuka buku-buku sejarah, maka kita menjadi faham bahwa Darul Islam dan Darul Harb, kategori seperti ini menunjukkan sebuah fakta bahwa pernah terjadi pertentangan, ketegangan antara umat Islam dengan umat agama lain. Pernah terjadi kekisruhan, pernah terjadi peperangan yang melibatkan umat Islam dengan umat agama lain. Dengan demikian, maka pembelahan wilayah seperti ini tidak bisa dihindari. Tapi seiring dengan munculnya konsep negara bangsa pada abad ke-19, kita menjadi faham sekarang bahwa batas yang membatasi umat Islam dengan umat agama lain tidak lagi batas imajiner, tapi negara bangsa memungkinkan umat Islam bisa bergaul, bisa berkumpul satu bangsa dengan bangsa-bangsa yang lain. Di Indonesia misalnya, yang jumlah umat Islamnya 87%, ada 5% orang-orang Kristen, ada sekian persen orang yang beragama Hindu dan Buddha. Terhadap fakta ini, Nahdlatul Ulama di dalam muktamarnya tahun 1935 pernah memutuskan bahwa sekalipun Indonesia tidak disebut sebagai Darul Islam, tapi Indonesia adalah disebut sebagai Darussalam. Apa artinya? Orang Islam tidak diperbolehkan untuk memerangi orang yang bukan Islam, karena ini adalah negeri yang damai. Ini adalah negeri yang tidak diperbolehkan untuk terjadinya peperangan atas dasar agama. Namun sebagian umat Islam yang lain ingin kembali kepada konsep lama, bahwa ini adalah dunia hari ini sama dengan dunia masa lalu. Ada Darul Islam dan ada Darul Harb. Itu sebabnya bagi mereka diperbolehkan untuk memerangi orang yang berbeda agama, sekalipun mereka tidak memerangi orang Islam di sini. Karena Amerika diputuskan sebagai negara yang memerangi orang Islam, maka tidak ragu sebagian orang Islam untuk membunuh orang-orang non-Islam di Bali. Inilah yang saya kira pandangan yang penting untuk kita reformasi, karena pandangan ini akan menghancurkan basis-basis kerukunan yang tersebar di berbagai negara di dunia ini. Bukan hanya umat Islam menghuni negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Sudan, Yaman, Aljazair, Maroko, Pakistan, Indonesia, Malaysia, dan begitu seterusnya. Tapi umat Islam juga tinggal di negara-negara barat seperti di Eropa, seperti Amerika, seperti Australia, seperti Cina, seperti Jepang. Jumlah umat Islam di negara-negara ini adalah sangat minoritas. Bisa kita bayangkan, ini negara bangsa tegak, umat Islam jumlahnya minoritas. Bagaimana kalau mereka memperlakukan diskriminatif terhadap umat Islam? Itu sebabnya pembelahan kategori antara Darul Islam dengan Darul Harb tidak sesuai dengan konteks perkembangan modern. Tidak keliru kalau para ulama, para kiai pondok pesantren menyatakan bahwa orang non-muslim di Indonesia tidak bisa disebut sebagai kafir harbi. Bahkan di antara mereka menyatakan, kalau tidak bisa disebut kafir harbi, mereka juga tidak bisa disebut sebagai kafir dhimmi. Sekalipun mereka disebut sebagai kafir dhimmi, tidak boleh mereka untuk dibunuh. Karena Nabi pernah menyatakan, man adza dhimmiyan faqad adzan. Barang siapa yang menyakiti orang-orang kafir dhimmi, orang-orang non-muslim yang hidup akur dengan masyarakat Islam, sungguh mereka telah menyakiti aku. Demikian sabda Nabi yang penting dicamkan oleh kita sebagai umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.